Sekarang saya minta, karena kalian sudah membawa buku tulis, saya minta waktu 3 menit saja, tolong tuliskan mimpi kalian, apapun itu, dalam paling tidak 1 paragraf. Mimpi dan cita-cita kalian, ya, nggak usah pakai nama. Itu adalah bagian dari doa. Kalian sedang melangitkan doa dan mimpi kalian di ruangan yang insya Allah dirahmati Allah ini. 3 menit. Kalau yang nggak bawa bisa minta kertas, itu kayaknya ada binder dedek, bagi temennya 1.000. Tolong, cita-cita kalian, nggak ada cita-cita sederhana, semuanya itu adalah cita-cita mulia. Saya ingin menjadi istri soleha, nggak apa-apa, cuma istri soleha yang bagaimana, yang berbeda, yang kreatif. Istri soleha keluaran dari tahsinul akhlak itu harus berbeda gitu. Ada yang nggak bawa pulpen ya? Nih no. Oke, silakan. Apapun itu tulis. Kalian dari sekarang harus sudah berani bermimpi. Pulang dari sini saya mau buka usaha misalnya, oke, nggak apa-apa. Saya mau mengincar anaknya tetangga saya, nggak apa-apa. Tapi mumpung insya Allah di sini malaikat rahmat anggap saja sedang mengelilingi kita, maka bermimpilah sejauh-jauhnya. Ini udah ya, maafin kalau
Sampun dereng. Udah ya. Oke. Saya boleh nggak membacanya? Enggak. Yakin? Coba. Enggak, saya enggak itu kok. Enggak apa-apa. Oh, ya tuh, nggak apa-apa. Amin. Oke. Ya coba Mbak. Kan saya ikut mengaminkan. Kamu nggak jadi-jadi. Coba, nggak apa-apa, sama bukunya aja. Sayang, jangan dilepas. Kan ini untuk bukti. Pas buka lagi. Ya amin. Saya aminkan banget. Amin, amin. Mana yang coba? Keren. Masya Allah, amin, amin, amin. Pengen saya baca nggak? Keren banget, amin, amin, amin. Enggak. Kalian itu luar biasa banget. Dan aku suka banget mimpi-mimpi yang detail, dan kalian juga mimpinya detail. Dan kayak saya nggak nyangka kalau di antara kalian di sini ada yang bermimpi menjadi arsitek dan keluar negeri, terutama ke Jerman. Ingin bikin rumah impian dan menjadi hafidoh, terus bisa baca. Kalian luar biasa banget. Itu sangat mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Dan yang paling penting, jangan pernah kalian meremehkan mimpi orang lain. Nanti siapa tahu Allah akan meremehkan mimpimu. Jadi kalau ada orang bermimpi atau apa, keren, amin, diaminkan. Insya Allah Allah akan mengaminkan dan mengabulkan mimpimu juga. Wow, luar biasa. Tadi saya baca juga ada yang pengen kuliah di Tarim, ke Mesir, jadi dokter. Wah, luar biasa, saya merinding banget. Insya Allah mimpi-mimpi kalian yang kalian tulis sendiri, malaikat rahmat semuanya merahmati, dan Allah menyegarakan, memudahkan jalan kalian untuk mencapaikan mimpi itu. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Aduh, saya jadi merinding banget. Semoga saya juga mendapat berkah dari ahlul ilmi seperti kalian semuanya, yang insya Allah bagi saya orang yang sangat dekat dan didekati oleh Allah adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Makanya saya suka traveling. Orang yang sedang menuntut ilmu, makanya saya juga senang hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Dan orang yang sedang berjuang mencari nafkah, makanya saya juga senang mencari nafkah sendiri. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau menghilangkan prasangka di antara kalian semua. Kalau kalian merasa mudah mengapresiasi orang lain atau gampang memberikan apresiasi kepada teman, itu nanti teman kalian juga akan melakukan hal yang sebaliknya.
Nah ini eh, Bunda kasih kalian waktu untuk menanyakan kepada Mbak Viro terkait apa yang telah tadi beliau sudah sampaikan. Barangkali ada yang mau menanyakan atau sekedar curhat-curhat sedikit gitu ya, boleh. Bunda kasih waktu 15 menit ya untuk menanyakan. 3 orang boleh. Yo Mbak, siapa yang mau tanya? Ayo, saya diri. Praktekkan tadi kalau sudah bisa komunikasi. Boleh tentang apa saja, boleh tentang apa saja boleh. Ayo, siapa? Sambil makan boleh, sambil makan boleh. Dari tadi udah lapar ya, udah jam jam makan. Ayo boleh sambil makan boleh. Mana yang kelas 3 Aulia? Ada berapa orang? Ada yang mau tanya dari kelas 3 Aulia? Kelas 2? Ayo Mbak, ayo. Berdiri nok. Ayo berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana? Ngadek. Berdiri. Mbak Viro, gimana kalau dapat beasiswa luar negeri tapi orang tuanya nggak izinin? Pertanyaannya susah banget ya. Bagaimana sudah mendapatkan beasiswa ke luar negeri? Saya mending ditanya bagaimana cara mendapatkan beasiswa. Ini udah mendapatkan beasiswa tapi orang tua tidak mengizinkan. Kalau kalian bagaimana? Karena kebetulan orang tua saya selalu tidak masalah dengan, apalagi dengan mencari ilmu ya. Prinsip orang tua saya, ibu saya, dan semoga kalau kalian nanti kelak menjadi orang tua, emak saya walaupun hanya lulusan SD, dia itu orang yang selalu membela saya kalau ada orang di kampung. Saya waktu itu juga orang yang pertama kuliah perempuan, enggak sih, ada 3 orang, dan selalu kuliah dur-dur panggo apa, kalau anak piro yang kuliah terus kapan neng umae, kayak gitu-gitu. Ibu saya yang selalu bilang kuliah itu bukan untuk menjadi apa dan mendapatkan apa, kuliah itu untuk memerangi kebodohan, literally kebodohan. Karena bener banget kata Imam Syafi'i, mungkin ini sangat populer banget di kalian, bahwa deritanya kalian menuntut ilmu itu tidak seberapa jika dibanding deritanya kalian kelak kalau hidup dalam kebodohan.
Nah itu makanya waktu emak saya bilang ya kuliah eben kau merangi kebodohan, eben berilmu. Nah itu sangat, kata anak sekarang, relate banget dengan makalah Imam Syafi'i, bahwa menderitanya kalian jauh dari orang tua, menderitanya kalian makan di jam apa ada jadwalnya, lauknya itu aja, itu nggak seberapa. Apalagi kalian di pesantren, bagaimana para imam madhab dahulu mereka mencari ilmu dari kota satu ke yang lainnya dengan berjalan kaki, dengan mencari guru dan sebagainya. Itu kan kalau secara fisik itu sengsara banget, tapi kata Imam Syafi'i itu tidak seberapa deritanya dibanding dengan derita kalau kita hidup dalam kebodohan. Ya dihapusi wong, ya tidak tahu apa-apa. Orang kalau tidak tahu apa-apa, kalau kalian ngobrol temennya enak banget, nyambung banget, tahu banyak hal, kalian nggak tahu apa-apa, kalian juga merasa nggak enak banget kan? Merasa nggak enak banget nggak? Iya kan? Ih, aku kok ketinggalan banget. Ya itu, kira-kira seperti itu. Nah terus bagaimana kalau orang tuanya nggak setuju keluar negeri, tapi udah dapat beasiswa keluar negeri? Ya mungkin pertama komunikasi tadi itu ya, kalian kan sudah belajar komunikasi, komunikasikan lagi dengan orang tua apa yang menjadi kekhawatirannya. Soalnya kon anak siji no, kon atuh karo wong tua, engko kon ribet. Bisa nggak sih ngomong apa? Nanti kamu gimana di sana? Kamu perempuan, aman enggak? Kalau kekhawatirannya tentang keamanan, misalnya ya, kalian harus sampaikan tentang hal perihal keamanan. Oh gimana? Umpamanya kalau saya di Belanda itu ya aman. Di sana nanti ada banyak teman-teman dari Indonesia. Nah andalannya saya itu dari kecil sudah di NU, sudah di IPPNU sejak saya MTS sampai aliyah sampai ke pusat Jakarta. Saya itu di NU. Jadi ini yang membuat emakku tenang. Di sana nanti juga ada waktu itu belum PCINU, namanya KBNU, Keluarga Besar Nahdlatul Ulama. Di sana nanti juga ada komunitas muslimnya, mak. Wonten tiang NU ne, kayak di Australia. Emak saya juga senang banget dan yang paling mendukung saya kuliah meski saya tidak muda lagi, karena di sana ada NU-nya. Nah mungkin didem-demi kayak gitu. Kalau yang dikhawatirkan orang tuanya sendiri, aku nanti sendirian, kangen kamu gimana dan sebagainya. Nah itu juga bisa sampaikan tentang makolahnya Imam Syafi'i, bahwa mungkin penderitaannya tidak hanya penderitaan anak, tapi penderitaan orang tua juga harus tirakat bareng-bareng mah. Ini untuk masa depan anak dan masa depan orang tua. Kalau saya pinter, kalau saya berilmu, tentu kan katanya yang amal yang tidak putus itu kan anak yang solehah ya, waladun soleh. Tapi bagi saya anak yang soleh itu juga orang soleh tanpa ilmu itu hambar gitu. Jadi kalau anak udah berilmu dan soleh, insya Allah itu kencengnya, ketidak terputusannya itu lebih kenceng daripada cuma anak soleh top tapi bodoh gitu. Jadi itu juga harus disampaikan. Itu pokoknya pinter-pinter kalian berkomunikasi, meyakinkan orang tua. Dan terutama kalau kalian sudah yakin mantep dengan pilihan beasiswa dan kuliah kalian ya, dan tentu harus mendapatkan restu orang tua. Saya waktu kuliah di Cirebon, saya waktu itu nangis, nggak mau. Saya kan udah di Jogja, masa kuliah di Cirebon, tapi orang tua saya sudah tidak kuat membiayai. Karena saya anak ke-9, bayangkan sudah sepuhnya orang tua saya, kalau kamu mau kuliah, ya harus ikut kakak. Nah, saya menangis, tapi emak saya, alhamdulillah emak saya juga seperti saya, karena aktivis muslimat, walaupun lulusan SD, emak saya juga penghayal, selalu membangun harapan. Ini juga mungkin untuk pelajaran kita semua kalau jadi orang tua ya. Terus bangun optimisme anak-anak kalian. Ora apa-apa nok, insya Allah nanti kuliah di Cirebon, walaupun di Cirebon kamu bisa melihat kemana-mana. Dan itu terjadi. Walaupun saya hanya kuliah di Cirebon, teman-teman saya yang alumni Jogja itu kuliahnya di Jogja, di mana, tapi alhamdulillah saya sudah mengunjungi 30 negara. Dan ya udah itu dari impian dan pembangunan harapan dari orang tua saya.
Nah, kamu nanti juga gitu, minta ma didoakan saja sama abah, sama bapak, pak ibu sama bapak didoakan saja agar jalan saya ini diridhoi oleh Allah. Kalaupun emak berat karena rindu, menahan rindu, ya itu kita harus bareng-bareng tirakat untuk menuju ilmu yang luas dan sebagainya. Jadi itu harus diyakinkan. Tapi kalau mentok tok tok pokoknya nggak boleh dan sebagainya, kamu harus bergen. Bergen itu apa? Anyang-anyangan. Bukan anyang-anyangan ya, pengen pipis. Kamu tahu aja. Tawar menawar. Oke Bu, saya nggak kuliah di luar negeri, nggak kesempatan ini nggak ambil nggak apa-apa. Tapi saya dibolehkan kuliah di Indonesia dan sesuai dengan pilihan saya misalnya, gitu ya. Jangan sampai tidak lanjut. Jangan sampai, bagi saya orang tua yang baik itu orang tua yang mendukung cita-cita anaknya, apalagi kalau cita-citanya itu menuntut ilmu, yang itu bagi saya itu menuntut ilmu itu wajib perintah. Kayak Iqra bagi saya itu kan wahyu pertama yang turun pada kanjeng Nabi itu kan Iqra itu kan fi'il amar, perintah. Iqra, bacalah. Itu disuruh, bukan dianjurkan, bukan diinformasikan, tapi disuruh. Kanjeng Nabi disuruh membaca. Setelah itu bagi saya itu dari Allah kanjeng Nabi, tapi juga bisa diartikan bagaimana juga kanjeng Nabi kepada umatnya. Wah, hadis menuntut ilmu banyak banget lah. Nah, jadi itu juga bisa disampaikan ke orang tua, bahwa orang tua itu ya harus mendukung cita-cita anaknya, apalagi cita-cita menuntut ilmu yang diwajibkan oleh agama gitu ya. Jadi jangan putus asa Ginok, kalaupun tidak keluar negeri karena tidak gitu ya, niat ikhlas, saya ridho mengikuti orang tua saya asalkan itu tadi tetap sekolah dan kuliah. Saya nggak kuliah di Jogja lagi nggak apa-apa. Saya waktu itu pengen kuliah di UNSUD, Universitas Sudirman, Jawa Tengah banget ya. Nggak apa-apa, asalkan saya tetap kuliah dan saya mendapat ridho dari ibu saya. Alhamdulillah saya lebih dari anak-anak dari seangkatan saya yang bukan sombong, tapi artinya kita ternyata bisa. Ternyata tempat menuntut ilmu itu tidak menjadi pijakan, tapi semangat kita yang menjadi pijakan kita kelak akan menjadi apa. Semangat itu memang sangat luar biasa. Itu sih. Ada lagi yang mau tanya? Satu lagi terus sudah. Kalau nggak ada kita akan menunggu sampai ada baru makan. Ada lagi nggak? Ayo latihan. Ayo nak, jangan malu. Ungkapkan. Kamu nanya? Mau nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bagi-bagi tips. Tips biar bisa kayak kakak. Saya itu maksudnya gemuk. Menjadi seorang traveler. Oke, nah ini harus pas. Tips menjadi seorang traveler. Nah, ini juga penting. Siapa yang suka traveling di sini? Ya dari Cirebon ke Indramayu itu juga traveling loh, kan? Dari Indramayu ke Kuningan, kayak ke Korea, dan bisa. Iyalah. Saya dari Brebes ke Korea juga bisa, apalagi kalian pasti bisa. Tips menjadi traveler itu sebenarnya kayak tips dalam mencari ilmu, karena traveling itu, kemarin saya juga habis ngaji traveling dan kata Kiai muda di Tegal, pengasuh pondok pesantren Babakan Gus Akib itu mengatakan Islam itu sangat concern banget dengan traveling. Bahkan di Al-Quran disebutkan bagaimana suku Quraisy itu dispesialkan karena rihlahnya. Rihlah itu kan traveling ya, kita ila fi Quraisyin ila fi rihlatas syita'i was-shaif gitu. Nah, juga begitu juga dengan Kanjeng Nabi. Bagaimana turning point Kanjeng Nabi dalam mengajarkan Islam juga karena traveling, karena keluar, karena berpindah, karena hijrah seperti nama saya dari Makkah ke Madinah.
Demikian pun para imam mazhab. Gimana? Oh, kalau kalian membaca biografi Imam Syafi'i, kalau traveling itu, kalau yang suka traveling, coba kalian baca-baca biografi para imam mazhab, semuanya itu hampir suka traveling. Jadi selain baca karyanya, saya paling suka baca biografi orang soalnya. Nah, atau paling enggak, buku pertama yang saya baca itu waktu SD, 3 biografi Kiai Lirboyo. Salah satunya Kiai Mahrus Ali yang di Gedongan Cirebon. Itu Kiai Mahrus bagaimana dari Gedongan Cirebon traveling dengan mengayuh, kalau nggak salah sepeda, atau naik bis, sepedanya naikin ke bis atau gimana, saya agak lupa. Karena ini saya nggak dengar cerita, tapi saya membaca. Ke pesantren kalau nggak salah di Kudus atau Demak, baru kemudian ke Lirboyo. Kiai-kiai dulu itu juga dalam mencari ilmu, dia sangat suka melakukan safar. Nah, saking pentingnya traveling atau safar, Islam juga fikih sendiri mengatur, ya kan? Karena dalam perjalanan kita boleh sholatnya di jamak. Bahkan keringanan banget bagi orang traveling itu, jamaknya nggak sekedar jamak tapi dikosor juga. Itu saking Islam itu concern banget dengan traveler, dengan orang-orang yang melakukan perjalanan. Lalu bagaimana Mbak tipsnya agar kita bisa traveling? Ya kamu harus punya impian dulu untuk travel, ya enggak? Kamu harus punya, wah saya tuh nanti akan kemana ya? Jangan-jangan kamu juga nggak punya tujuan travelingnya. Penting mah travelingnya engko aku digawa sing umai wong tuane aku, paring umai bojone aku Mbak. Oke, nggak sekedar itu. Nah, kayak saya kuliah di Belanda itu, saya sudah memimpikan sejak saya aliyah, kemudian saya matangkan sejak saya kuliah. Saya bertemu banyak dosen-dosen saya yang lulusan Yaman dari Tarim. Wah, hebat banget dosen saya, Kang, mungkin kalau kalian kenal Dr. Fakihuddin Abdul Qadir, lulusan Syria. Wah, keren banget, saya pasti bisa. Terus tadi waktu aliyah alumni pesantren saya lulusan Kanada, Pak Syahiron. Wah, saya pasti bisa. Kalian harus punya banyak referensi. Nah, di sini juga mungkin saya menjadi salah satu referensi kalian, nggak apa-apa. Wah, Mbak Viro sudah ke 30 negara. Gimana ya caranya? Kalian harus punya mimpi. Saya pengen kemana? Waktu itu saya belum bisa bahasa Inggris sama sekali, tapi saya sudah memimpikan saya pasti akan kuliah di Belanda dan Australia. Dan alhamdulillah mimpi itu tercapai. Jadi mimpikan dulu apa yang kalian cita-cita, gambar ya, divisualisasikan kata orang modernnya, dibayangkan Tarim itu kayak apa, Mesir itu negeri para intelektual, imam madhab ada di sana, Robiah al-Adawiyah, Sayyidah Nafisah gurunya Imam Syafi'i ada di sana. Itu kayak apa, di Mesir ada siapa aja. Kalian harus visualisasikan. Tahu ya visualisasikan ya? Di angan-angan, oh paling kayak itu katanya untuk mendekatkan mimpi kita. Atau saya dulu menulis, kenapa saya suruh kalian menulis? Saya dulu juga pernah ikut kayak gini sama pas di usia kalian, saya menulis. Saya catat tulisan mimpi saya di belakang lemari baju saya. Kan lemari baju pondok kan undag-undagan bareng sama orang lain. Yang privat kan di dalam lemari kita kan. Maka saya taruh di balik lemari itu. Setiap saya membuka baju, saya ingat, wah ini mimpi saya. Saya ingat terus mimpi saya. Jadi harus dimimpikan mana kota yang akan ingin dikunjungi. Yang kedua, setelah mampu, kalau saya kan udah mampu kan, kalau kalian kan belum. Setelah mampu, kalian bikin paspor. Itu yang utama pasti. Paspor itu kan tiket KTP untuk pergi kemana-mana. Nah, mungkin itu paspor itu cuma 300.000 by the way, enggak jutaan. Nah, dari membuat paspor itu juga semakin mendekatkan diri kalian untuk melakukan travel. Dan untuk mendekatkan traveling lagi, kalian bacalah buku-buku traveling. Buku-buku Ibnu Batutah, Rihlah Ibnu Batutah. Ibnu Batutah itu menjelajah berkeliling lebih dari 40 negara. Itu masa lalu. Mungkin kalau sekarang sih, karena negara-negara dulu kan lebar-lebar, Ibnu Batutah mungkin udah ratusan.
Tapi saat itu Ibnu Battuta itu dalam bukunya Rihlah Ibnu Battuta itu dia menjelajah ke 44 negara hingga ke Pasai, Nusantara. Nah, Ibnu Battuta di situ menjelaskan tentang bagaimana dia berjumpa dengan orang-orang yang berbeda, orang-orang Nusantara, orang-orang Jawi. Dulu kan sebutan Indonesia belum ada ya, yang sangat ramah dan sebagainya. Traveling itu, nah kita juga harus selain membayangkan negaranya dan mencari referensinya dengan membaca buku-buku biografi orang-orang yang suka traveling gitu ya. Kalian juga harus tujuan kalian melakukan traveling itu untuk apa? Ya, oh saya traveling untuk menuntut ilmu, maka tentukan negara mana yang akan menjadi tujuan kalian menuntut ilmu. Saya pokoknya akan ke Tarim, saya masih pengen ke Tarim, pengen banget ikut rihlah 40 hari. Saya masih sering mendengarkan lagu di YouTube, Tarim ya Tarim, Tarim ya Tarim. Itu hanya untuk mendekatkan saya dengan cita-cita saya ke sana. Nah, itu cara-cara mendekatkan mimpi tadi. Nah, tujuannya apa? Boleh mencari ilmu, boleh. Saya senang banget kalau itu tuh misalnya untuk ziarah ke makam orang-orang besar. Nah, itu bisa dijadikan tujuan. Tujuan saya itu, saya pengen menunjukkan sama enggak sih yang saya tonton dengan enggak. Saya ke Korea Selatan, ke Seoul, gitu ya. Yang saya tonton di drama-drama itu sama enggak sih, gitu-gitu. Ya sesederhana itu. Setelah menentukan tujuan, kemudian tentu nabung, gitu kan. Kalau dengan biaya sendiri, kalau tidak, tentu mencari kesempatan-kesempatan beasiswa. Tadi yang disampaikan oleh Bu Nyai itu, yang dituliskan di situ itu saya beasiswa semuanya, gratis semua. Tapi 15 negara yang saya kunjungi saya gratis, tapi 15 negara yang lainnya saya bayar sendiri. Itu setelah saya bekerja, gitu ya. Jadi kalian jangan, oh saya harus kayak Mbak Viro, harus punya uang untuk itu setelah usianya 2 kali lipat dari kamu. Ya, nggak usah disampaikan usia saya berapa gitu. Jadi itu pertama, punya semangat, divisualisasikan, dihayalkan negara mana yang akan dikunjungi, tujuannya mana, tujuannya apa untuk mengunjungi negara tersebut. Kemudian tadi baca referensi buku-buku tentang traveling. Ada banyak, ada Agus Wicaksono itu buku-bukunya bagus banget. Misalnya buku-buku Titik Nol itu dia menceritakan bagaimana ketika dia tinggal di Afghanistan. Dia menceritakan tentang orang-orang Afghanistan, perempuan di sana seperti apa dan sebagainya. Jadi nanti kalau habis mondok biasanya hangoutnya cuma di warung kopi, cobalah pergi ke Gramedia atau ke pasar di Shopee-nya, biasanya nyari jilbab, nyari buku Agus Wicaksono atau buku traveling kayak gitu-gitu. Itu sangat asik banget dan ringan banget, dan sebenarnya sangat mengajak kalian untuk berhayal seperti itu. Itu saja. Kebetulan saya juga udah baca bukunya Agus Wicaksono yang Tapal Batas itu ya. Nah, itu menceritakan tentang kondisi perempuan-perempuan di Afghanistan, Turkmenistan, dan negara-negara yang berakhiran stan-stan itulah ya. Nah, itu bagus. Betul kata Mbak Vira, nanti setelah kalian selesai dari sini ganti belanjanya ya. Kalau buka Shopee, kalau buka atau ke jalan ke mall, yang dicari kira-kira buku ya. Kira-kira kita budayakan membaca. Ya, Bunda Kira hari ini sharing dan ngobrol santainya cukup ya. Cukup bisa membangkitkan tidur panjang kalian selama ini. Sudah apa belum? Semoga apa yang telah disampaikan oleh Mbak Viro bisa menjadikan booster ya untuk kalian mengarungi kehidupan yang sesungguhnya kelak di kemudian hari ya. Ya, bahwa perubahan besar
apapun yang sedang kita hadapi sebagai santri harus tetap punya prinsip, harus tetap punya pertahanan diri, jangan sampai losdol. Jadi remnya harus tetap pakem ya Nok ya. Dengan apa kita mengendalikannya Bun? Dengan selalu mengingat apa yang sudah diajarkan di pondok oleh guru-guru kalian, dan dengan menyadari bahwa hal-hal seperti yang tadi disebutkan, insecure lah, atau memaksakan diri seperti orang lain dan tidak menjadi diri sendiri, nah ini dan lain sebagainya, itu adalah sikap-sikap yang tidak membawa kemanfaatan, yang justru akan merugikan kalian dan menjerumuskan kalian. Karena itu bukan ciri khas santri PPTA ya, karena santri PPTA adalah santri yang selalu mengedepankan akhlak. Dawe apa? Meskipun kita ini hafal kitab selemari, tapi kalau tidak disertai oleh akhlak yang baik, itu akan percuma ya. Nah, terkait dengan cita-cita dan harapan kalian tadi, jangan pernah putus asa ya Nok. Jangan pernah putus asa. Nyuwun terus neng Gusti Allah. Lanjutkan mimpi kalian ya. Karena kalian semua ini adalah anak-anak yang hebat, santri-santri yang hebat, yang bisa memaksimalkan kemampuan hingga mampu melewati batas-batas kemampuan kalian. Karena apa? Batas-batas kemampuan itu hanyalah ada di pikiran kalian sendiri ya. Sebetulnya kalian ini mampu ya. Nah, asal niatkan semua itu karena hikmah kepada agama, hikmah kepada ilmu, karena Allah. Gitu ya Nok ya. Nah, demikian ngobrol santai kita pada siang hari ini bersama Mbak Makfirah Abdul Malik. Semoga bermanfaat dan bisa membangunkan kalian dari tidur panjang selama ini. Dan apa? Tetap selalu on the track, dimanapun kalian berada harus tetap pada realnya ya. Meskipun kalian berada dimanapun, tetap ingat apa yang telah kalian dapatkan di pesantren ini. Ya, cukup sekian. Apabila ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembawaan seminarnya. Selanjutnya yaitu acara doa yang akan dipimpin oleh Nyai Al-Haj Is Faizul Wafa. Kepadanya waktu dan tempatkan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jama'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha jama'il hajat wa tutahhiruna biha min jama'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jam'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka al-hidayah wal rahmah wal 'afiyah was salamah was sakinah wal barakah thummal barakah. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an mubarakan bi ziyaratil Ka'bah wa ziyarati qabri nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al hajjana marratan ba'da marrah waj'al umratana karratan ba'da karrah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatina wa awladana wa banatina min ahli salahi wal khair. Allahumma thabbitna bil iman wal islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma dakhilna al jannata jannatuka daraka darus salam wal zumratil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i al 'abidin.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ya, semua boleh kembali ke kamar masing-masing dan istirahat ya, Nok ya. Ya. Acara penutup. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan baca Taqra' kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan di dalam acara. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.